GBCI, jadi Green Building Council Indonesia. Jadi ini kami di sini nanti akan berbagi mungkin lebih banyak yang sistemnya GBCI ya Bu Amalia, karena kami lulusan sana gitu, lulusan GBCI. Tapi sebetulnya standarnya itu ada banyak, bukan rating tools-nya itu bukan hanya dari GBCI, tapi ada banyak. Nah, mungkin saya izin share screen dulu. Boleh. Sambil menunggu slide-nya masuk, eh, kenapa saya membawa rekan-rekan ini? Jadi sebetulnya pada saat nanti kalau teman-teman akan melihat ya bagaimana sih prosesnya untuk mendapatkan buildingnya ini mendapatkan sertifikasi green, itu sebetulnya yang bekerja adalah tim, jadi tidak bisa sendirian karena ada begitu banyak rating di dalam satu standarisasi itu ada begitu banyak rating itu yang misalnya kayak Pak Heri ini sama Bu Susan ya ini yang sangat-sangat saintis, jadi kayak misalnya menghitung thermal, menghitung energi, nah ini beliau-beliau ini yang mumpuni. Terus ada aspek lain seperti misalnya health, tentang indoor health, terus comfort juga ada tentang appropriate site development. Jadi ini karena dari kerja tim sehingga makanya saya bawa teman-teman di sini supaya nanti kalau misalnya ada sesi tanya jawab itu bisa kita bisa menjawab secara ini ya, secara lengkap dan detail. Oke, ini saya langsung mulai. Terima kasih atas kesempatannya. Yang akan saya bawakan hari ini itu ada kira-kira ada 9 konten ya. Jadi tentang pertama kita memahami dulu apa itu green building. Karena di sini semuanya adalah certified sustainability practitioners. Jadi menurut saya ini harusnya jangan-jangan 90% dari peserta itu sudah paham banget, tapi mungkin saya perlu untuk mengulas sedikit dari versi versi kami ya sebagai green building consultant. Terus green ship examples, terus juga ada lead examples. Jadi ini dari contoh dari dua rating yang berbeda. Rating tools ini sama-sama dikeluarkan oleh GBCI. Terus juga alasan kenapa kita membuat our building green itu alasannya apa? Saya yakin saya tidak mau berpanjang lebar tentang isu-isu environment yang mulai dari dasar banget karena semua yang di sini pasti sudah lebih ahli dari saya karena saya sendiri belum certified sustainability practitioners ya. Jadi kayak misalnya sustainable reporting yang certified itu saya belum, tapi saya di sini sama Pak Heri dan Bu Susan ini certified di green, khusus di green buildingnya. Terus juga saya akan memperkenalkan Green Building Council itu apa dan bagaimana cara mendapatkan Green Building Certification. Lalu ada standarnya itu apa saja, ada project examples, jadi contoh-contoh projectnya, dan ada ROI and payback period. Jadi bagaimana ini nanti bisa diukur benefitnya bagi yang mensertifikasikan bangunannya dan selain itu di sini juga akan tersirat bagaimana benefit kalau misalnya teman-teman tuh ambil sertifikasi sebagai green building consultant yang harusnya itu terpakai banget untuk sustainability practitioners. Nah, ini kita ke tentang green buildingnya sendiri. Nah, apa itu green building ya? Kadang kita itu bingung. Kalau awam itu lebih bingung lagi. Oh, mungkin kalau semua yang dicat serba hijau itu bisa dibilang sebagai green building. Tapi jelas enggak ya. Terus apakah semua bangunan itu yang fasadnya, selubungnya itu kelihatan eh, diselimuti oleh tanaman gitu ya. Banyak banyak tanaman mulai dari lantai 1 sampai lantai 20 itu banyak tanaman ditanam di sana. Terus dia didirikan di lahan yang pohonnya banyak sekali, apakah dia itu otomatis
otomatis sebagai green building, dan sebaliknya, apakah kalau bangunan itu kelihatan beton semua atau kelihatan diselubungi oleh kaca semua, maka dia pasti bukan green building. Nah, itu yang kita perlu sepakati dulu di sini. Jadi, sebetulnya itu tadi itu hanya eh, apa ya, perkiraan dangkal. Jadi mestinya tidak seperti itu karena sebuah bangunan untuk disebut green itu ada pengukurannya. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan hanya dari penampilan. Contoh misalnya yang saya tampilkan di sini. Ini diarsiteki oleh firma terbesar sedunia, Gensler. Nah, kita bisa lihat, bisa-bisa teman-teman akan menyimpulkan itu pasti bukan green building, orang kaca semua, ya kan? Kalau kaca semua itu berarti kan panas masuk, terus kerja AC lebih gede, mana mungkin dia bisa jadi green. Selubungnya juga seperti itu material yang dipakai itu karbon embedded-nya seperti apa. Nah, itu yang sering kali ditangkap salah oleh awam. Jadi di sini kita sepakati dulu bahwa green building high performance atau high performance building itu sebetulnya adalah bangunan yang mulai dari tahap desain, tahap konstruksi sampai dengan nanti setelah konstruksi bangunan itu dioperasikan, desainnya dan semua apa ini action dari pengelolanya itu mengejar target untuk tiga target ini. Jadi reduce the usage of natural resources, minimize environment impact, dan improve indoor health and comfort. Jadi ada tiga target ini yang akan selalu dikejar oleh green building dan ini ada ratingnya. Jadi ini semua diukur, bukan hanya sekedar klaim ya, tapi semuanya diukur. Mungkin kalau untuk sustainability practitioners itu namanya materiality itu ya, uji materiality. Nah, sama ini green building juga seperti itu. Terus ini ada beberapa contoh. Jadi kalau yang certified ya, ini yang certified, ini ada beberapa contoh. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini contohnya, misalnya eh, Emerald Tower, terus Venetian Tower ini di Jakarta. Nah, ini dia memperoleh rating gold. Jadi kalau ini kita melihat yang dari yang disertifikasi yang dikeluarkan oleh rekanan Green Building Council Indonesia ya. Terus surat pengakuan resmi desain itu ada tahun berapa, peringkat yang dicapai itu yang paling tinggi platinum. Nah, ini kita bisa lihat yang biru-biru ini ya teman-teman ya. Biru-biru itu adalah 6 rating yang diukurkan, diujikan ke bangunan itu ada 6 ya, ASD, EEC itu nanti saya akan jelaskan itu apa. Dan ini semuanya benar-benar diuji, dihitung dan dibuktikan di lapangan, baru nanti dia bisa mendapatkan rating, entah itu gold, entah itu platinum atau silver gitu. Nah, terus ada beberapa rating juga. Jadi kalau yang di sini ini kodenya NB, ini berarti ini ratingnya itu tentang new building, tapi khusus yang design recognition. Jadi kalau yang design recognition itu bisa disertifikasikan sebelum bangunannya dibangun. Jadi desainnya sendiri sudah green atau belum, itu bisa disertifikasikan. Terus ada juga yang new building, jadi yang sudah terbangun, bangunan yang sudah terbangun itu diukur, ada ketentuannya ya nanti ya teman-teman. Kita nanti akan lihat ketentuannya. Kapan sih dia dibilang new building yang design recognition, kapan dia dibilang new building, kapan dibilang existing building, kapan dia neighborhood, kapan dia homes. Terus kalau kita melihat di sini ini juga sama ya, ada gold, ada platinum, ada silver. Jadi itu hasilnya. Terus ada juga ini yang existing building. Jadi kalau existing building ini kebanyakan yang dinilai adalah operasional ya, operasional sama perubahan-perubahan yang dilakukan. Tapi renovasinya tidak sampai sebesar 90% seperti yang di new building. Terus ada juga interior. Jadi tidak melulu hanya building keseluruhan, tapi kalau misal kita mau mau menghijaukan hanya interiornya saja itu juga bisa. Nah, ini interior space green chip certified. Ini contohnya kayak L'Oreal sama satunya ini. Ya, ini L'Oreal ya contohnya ya. Terus ini ada di materi saya juga bagikan link. Jadi kalau teman-teman tertarik itu bisa langsung buka di linknya. Ada contoh-contoh proyek banyak sekali di situ.
Terus ada juga yang LEED. Nah, LED ini yang versi US ya. Ini beda lagi. Jadi rating toolsnya beda, tapi sebetulnya tujuannya sama. Jadi ini ada Denver Place sama Gensim Place. Ini contoh yang certified by LEED. Ada gold, ada platinum juga. Nah, terus ini. Nah, di sini ini mulai banyak bersentuhan gitu ya dengan sustainability practitioners. Di sini akan banyak bersentuhan. Jadi alasan kenapa kita membuat bangunan kita itu hijau. Nah, kalau kita lihat ini dari data architecture 2030 ada data seperti ini. Jadi estimasi tahun 2060 em, kalau dihitung floor area ya, luas floor area bukan luas kafling, tapi luas floor area yang ada di dunia itu akan 2 kali lipat dari zaman sekarang. Jadi ini pengukurannya 2020 ya, itu akan 2 kali lipat dari zaman sekarang. Sedangkan kalau kita lihat ini tuh sebuah angka yang sangat sangat menakutkan sebetulnya ya, karena sebetulnya konstruksi atau built environment itu termasuk neighborhood, termasuk kompleks perumahan gitu ya. Kita bukan cuman ngomong kalau built environment itu hanya gedung, tapi itu juga keseluruhan. Jadi kalau misalnya karena kami dari Universitas Ciputra ya, yang paling dekat contoh dengan kami misalnya perumahan Citraland. Perumahan Citraland itu termasuk dalam built environment, bukan hanya rumah-rumahnya, tapi juga infrastruktur, jalan, bahkan lapangan golfnya ya, itu semua termasuk dalam built environment. Nah, built environment ini ternyata adalah penyumbang 40% dari annual global CO2 emission atau carbon emission. Jadi kita itu penyumbang terbesar sektor industri konstruksi ini penyumbang penyumbang terbesar, tapi bukan penyumbang dalam arti positif, ini penyumbang dalam arti negatif. Ini kita bisa lihat ya grafiknya, 27% itu dari building operation, dari konstruksinya 6%, dan other construction industry ini 7%. Jadi totalnya ada sekitar 40%. Terus berikutnya, ini juga uh, existing building. Jadi ini diestimasi tahun 2040, maka um, di sini dibilang 2/3 dari global building stock. Jadi building yang ada di dunia, 2/3-nya itu berasal dari yang kita bangun sekarang atau yang sekarang sudah ada. Sehingga kalau misalnya existing building itu tidak di-upgrade menuju ke building yang bisa diukur, diuji, terbukti sebagai green building, maka kita bisa bayangkan impact-nya. Kita bisa bayangkan impact-nya itu negatif impact-nya itu sangat besar. Terus berikutnya juga bahwa ada 57% embodied carbon dalam sektor konstruksi, yang mana ini susah sekali untuk diturunkan embodied carbon ini. Ini mulai dari produksi bahan baku yang kita gunakan untuk membangun sampai dengan nanti bahan baku itu terpakai dan sampai dengan gedungnya itu terpakai. Jadi ini ada angka 57% ini yang susah sekali untuk diturunkan, sehingga kalau tidak bergerak mulai dari sekarang, nah ini akan sulit ya mencapai net zero karbon itu akan sulit. Terus juga ada material yang paling sering digunakan, terutama oleh bangunan tingkat tinggi, itu concrete, steel, and aluminium. Nah, itu material yang paling sering kita gunakan. Ternyata dia menyumbang 23% dari total global emisi. Mulai dari pengambilan bahan baku, pembuatan di pabrik, pengiriman ke lapangan pembangunan, sampai proses pembangunannya, sampahnya, dan sampai ke operasionalnya, itu semua dia 23% sendiri. Jadi ini gede banget kalau dari sektor green building. Terus ada lagi tentang ini ya, current current concern dan future benefit. Jadi kalau kita melihat sebetulnya secara bisnis green building itu menguntungkan secara bisnis. Jadi kalau kita lihat ini penelitian dilakukan di Inggris ya, bahwa mereka tuh menemukan sebetulnya gaps untuk memenuhi kebutuhan green building ini masih besar banget. Eh, di Inggris aja itu dari 2000 non-certified construction project, itu baru 336 yang green. Jadi kita jangan bayangkan, oh, luar negeri itu juga
green building-nya udah maju belum. Jadi ini apalagi Indonesia gitu ya. Jadi ini sebuah peluang yang sangat besar sekaligus mengerikan kalau kita tidak segera segera garap di bidang itu karena ya itu tadi impact-nya gede banget. Terus kalau kita melihat di sini ini ya ada clear benefit untuk developers. Jadi kalau pengembang, kalau Bapak Ibu misalnya jadi sustainable consultant gitu ya untuk developers. Nah, itu ini dari riset itu sudah membuktikan green building itu ada benefit yang jelas untuk developer, investor, lenders, owners dan penggunanya. Penggunanya itu berarti yang end user-nya ya, pembeli rumah atau pemakai gedung, penyewa kantor sewa. Nah, itu yang di ini ya end user-nya. Terus kita lihat lagi bahwa positif impact-nya itu jelas kalau misalnya kita berhasil menurunkan sesuai dengan cita-cita, menurunkan karbon emisi dan lain-lain, itu sebetulnya impact-nya adalah 39%. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan dampak negatif. Kalau dampak negatif itu kita bisa reduce atau justru dieliminasi sama sekali sampai zero, maka otomatis impact positifnya adalah 39%. Dan waktu kita lihat yang disertifikasikan itu masih sedikit. Jadi ini di US itu juga masih hanya 13,8% bangunan yang disertifikasi, properti yang disertifikasikan ke green building. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini itu sebetulnya secara bisnis itu benefitnya banyak sekali untuk mensertifikasikan properti kita menjadi green building. Nah, eh, cuman dari overall value itu sebetulnya kita masih menghadapi kendala ya. Jadi kendalanya adalah secara garis besar estimasinya cost yang ditanggung oleh developer itu akan naik 6,5%. Tapi itu cost awal. Jadi itu investasi awal. Setelah itu benefitnya akan jauh lebih besar. Cuman kadang-kadang waktu kita ngomong pengembangan kawasan yang gede banget atau super blok yang gede banget, 6,5% itu bukan angka yang kecil. Jadi itu sekarang ini masih menjadi hambatan bagi penggiat green building karena by owner maupun developer itu mikirnya berkali-kali lipat gitu ya sebelum mereka memutuskan oke kita mau membangun ini jadi bangunan atau properti yang green. Kita mau mensertifikasikan ini, mau komitmen untuk operasionalnya, itu mereka masih berpikir panjang karena angka 6,5% ini. Tapi sebetulnya benefitnya itu jauh lebih ini ya, jauh lebih besar di kemudian hari. Hanya initial cost yang harus ditanggung itu memang akan naik 6,5%. Cuman dari riset itu ternyata benefitnya itu banyak sekali. Jadi contoh ya misalnya end user. End user saat ini terutama yang generasi milenial ke bawah itu mereka melihat loh, itu termasuk dalam salah satu faktor keputusan pembelian properti, apakah bangunannya ini green. Karena mereka melihat jangka panjang, nanti contoh yang paling remeh ya, beli rumah gitu. Kalau rumahnya ini misalnya Citralin bilang, oke kawasan yang di sini itu rumahnya semuanya pakai standar green building. Nah itu pembeli-pembeli muda yang lebih aware sama isu-isu sustainable, itu akan melihat, oh berarti nanti saya bayar listriknya lebih irit, bayar airnya lebih irit, termasuk saya punya kontribusi ke lingkungan. Nah, itu sudah jadi concern, termasuk ke SDM yang mau direkrut. Jadi bukan cuma end user, tapi juga misalnya saya lihat di sini peserta ada yang dari Astra gitu ya, misalnya ya. Anak-anak muda itu beberapa itu sudah mulai mempertimbangkan. Kantor yang aku masuki ini, itu kantor yang ESG-nya kuat nggak sih? Kantor yang aku masukin ini gedungnya itu green atau enggak. Jadi mereka itu sudah ada mulai melihat ke arah sana. Yang di luar negeri itu lebih kencang ya concern-nya, tapi kalau di Indonesia ini sudah mulai ada concern-concern yang seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat additional average cost sama benefit, sebetulnya benefitnya jauh lebih besar.
Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa angka 6,5% ini untuk proyek-proyek yang besar itu akan sangat apa ini ya, sangat lumayan bikin developer tuh untuk mikir. Nah, terus berikutnya ini dari AIA ya. Ini saya ambil dari American Institute of Architect di ini Amerika. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin IAI namanya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa secara secara attitude sebetulnya dari sisi arsitek itu attitude ke arah ke green building itu sudah lumayan tinggi. Tapi yang sering kita hadapi sebagai halangan, nah mungkin nanti sustainability practitioners yang ada di komunitas ini ya di ICSP ini bisa membantu kami untuk meningkatkan kesadaran klien, orang-orang yang dikonsultasiin itu supaya mereka mengupayakan bangunannya itu hijau. Karena halangannya itu lebih banyak dari owner klien yang terlalu cost fokus. Jadi halangan kalau dari kami sekolah sudah mengajarkan desainlah pakai green building gitu ya, secara teknis kami sudah diajarin, tapi waktu terjun ke real industry kebanyakan halangannya itu justru dari owner klien, bahkan dari support dari kolega, support dari project stakeholder, ya karena angka 6,5% yang lebih tinggi di awal itu tadi. Desain desain fee-nya jelas lebih tinggi, teman-teman. Desain fee untuk green building jelas lebih tinggi karena misalnya harus tadinya cukup hire arsitek gitu ya. Tapi sekarang supaya menuju ke green building itu harus hire konsultan green building. Nah, itu memang ada tambahan biaya di sana. Sama di Tenggarai, proyek yang green building itu jangka waktu pembangunannya lebih panjang, lebih lama jangka waktu pembangunannya. Biasanya kan kalau developer itu kepinginnya cepat dan cepat dijual, di launching, dapat duit kan gitu kan ya kepinginnya ya. Nah itu yang membuat banyak halangan kalau hanya memikirkan cost fokus sama keuntungan jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjangnya jelas green building ini lebih menguntungkan. Bahkan juga bermanfaat bagi ini ya, bagi reputasi dari corporate yang menggunakan green building. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya eh, output itu mungkin remeh, oh hanya certified green building. Tapi kalau kita melihat ininya apa namanya? Kalau kita melihat outcome-nya itu jauh lebih besar. Jadi kalau kita melihat outcome-nya itu kita bisa melihat di sini selain kita punya kontribusi ke lingkungan, yang ini akhir-akhir ini yang kita dengarkan di satu tempat itu banjir besar, tapi di tempat lain itu kebakaran besar. Nah, itu kan sudah sangat mengerikan sih sebetulnya. Jadi kita perubahan alam itu sudah kelihatan banget sekarang. Nah, ini ada keuntungan di sini. Jadi outcome-nya kita bersama-sama punya kontribusi untuk reduce emission, terus improve productivity sama health dari pengguna gedungnya. Terus ada juga value value untuk reputasi ini ya, reputasi dari corporate yang menerapkan green building. Nah, ini economic benefit ya kalau kita menerapkan green building. Jadi ada cost saving. Terus investment cost-nya itu kalau misalnya dihitung, misalnya kita mau oke, investasi atau nambah-nambahin supaya bangunannya itu jadi green. Nah, itu simpelnya ya, nambah-nambahin itu masuk ke dalam investasi ke green building. Nah, itu payback-nya mau berapa? Misalnya payback period-nya itu 1 tahun atau mungkin 3 bulan gitu ya payback period-nya. Nah, itu kita bisa lihat bahwa sebetulnya utility cost saving per year-nya itu adalah 46%. Jadi ini gede banget untuk iritnya, termasuk kontribusi kita ke SDGs. Nah, agenda utama dari green building yang ini ya, yang GBCI, Green Building Council Indonesia, itu sebetulnya agenda utamanya itu 2030-2050. Namun, menurut penelitian tahun 2022, sektor industri konstruksi seluruh dunia itu tertinggal jauh banget dari progres pembangunan. Jadi bangunnya itu terlalu terlalu cepat dan terlalu banyak dibandingkan dengan progres untuk membuat net zero. Jadi ini sudah di angka yang kritis secara global. Sehingga diduga tidak mungkin ngejar 2050 itu net zero.
untuk industri konstruksi. Nah, ini komitmennya untuk Indonesia. Kita bisa ukur lah, bisa ukur sendiri kita itu sekarang berada di mana. Yang jelas bukan cuma Indonesia tapi secara global itu kelihatan seperti kita tidak akan mampu mengejar yang target 2050 ini. Jadi ada kemungkinan kita yang di Indonesia itu masih di level reducing energy demand, improving energy efisiensinya sedikit untuk yang bangunan baru, tapi yang bangunan lama mungkin ke reducing energy. Sedangkan deploying renewables to power energy ini masih jauh ya, kalau untuk ukuran Indonesia ini masih jauh. Ya, ini yang lebih detail. Jadi kita bisa lihat bermainnya di mana aja gitu ya, mulai dari ventilasi, energi, sirkulasi udara, terus juga mengurangi penggunaan bahan bakar. Nah, ini sebetulnya bahan bakar kaitannya sama apa sih? Kalau sama bangunan tuh biasanya sama AC, sama semua yang menggunakan listrik. Terus benefit lain adalah kontribusi ke SDGs. Jadi green building itu kelihatannya hanya ke yang SDGs yang terkait sama environment, tapi ternyata enggak juga. Jadi kita ada terkait dengan good health and well-being karena eh, gedung-gedung yang kita bangun itu semua penghuninya adalah manusia dan kalau itu dibangun dengan tidak proper maka good health itu akan susah untuk dicapai. Jadi good health and well-being terutama pekerja yang berada di bangunan tingkat tinggi atau orang-orang yang berada di perumahan itu semuanya sangat terpengaruh kalau bangunan itu dibangun dengan tidak layak dan kalau bangunan itu dibangun dengan prinsip green building itu akan improve gede banget, dampaknya akan gede banget. Dan tentu saja untuk energi ya. Jadi yang SDG 7 untuk energi, decent work and economic growth ini kaitannya kalau di green building itu ada standar yang namanya eh, apa ini building environment management. Nah, di situ tuh juga termasuk procurement, recruiting. Jadi di sini sebetulnya kayak misalnya tentang jobs itu termasuk di dalam ini, termasuk di dalam decent work. Untuk industri, innovation, and infrastructure jelas karena kita build environment. Terus juga sustainable cities, nanti kita akan lihat bahwa ada rating tools yang namanya itu ini ya, rating toolsnya ini namanya yang neighborhood kawasan. Nah, kawasan itu sangat erat kaitannya untuk ratingnya sustainable cities and communities. Juga ada responsible consumption and production, di mana kita dalam membeli atau menggunakan supplier itu kita kalau green building menggunakan green building kita harus mewaspadai semua supplier yang tidak green, semua supplier yang mencelakai lingkungan itu kita tidak boleh pakai. Dan bahan-bahan yang kita beli itu sebisa mungkin ada sertifikasinya, jadi certified sebagai green material. Terus juga climate action, terus juga improve biodiversity. Nanti kita bisa lihat rating tools mana sih yang improve biodiversity. Ini kan membangun. Terus kenapa hubungannya sama live online untuk diversity? Nanti kita kita bisa lihat di situ. Bahkan sebetulnya ini ada satu standar yang tidak disebut di sini. Kalau misalnya built environment-nya itu berada di tengah laut, maka itu termasuk life below water. Jadi kita punya kontribusi untuk menjaga life below water. Ini yang kontribusi ke SDGs. Terus kalau misalnya dari versi ESG, nah ini kontribusi dari proyek konstruksi ya, dari sektor konstruksi ada kontribusi ke environment, social, and governance. Oke, selain itu, kalau kita menerapkan green building, benefitnya adalah kita akan selaras dan sejalan dengan peraturan-peraturan pemerintah. Jadi kita bisa lihat contoh-contohnya di sini. Kayak misalnya tentang UU 26 tahun 2007 penataan ruang. Ini kebanyakan dari PUPR ya, dari peraturan menteri tentang kawasan perkotaan, tentang RTH atau ruang terbuka hijau. Nah, itu semua ada ketentuannya. Jadi kalau kita di rating menggunakan rating green ship, maka di sini juga ada ketentuan bahwa RTH itu 30% seluruh kota, 20% ini per kompleks 10% RTH-nya. Jadi tidak boleh ruang terbuka hijau itu berarti dia tanah yang tidak ditutupi sama sekali sama bangunan.
maupun perkerasan. Perkerasan itu ya termasuk aspal, basement, mungkin di atas kelihatan hijau ada tanamannya, ternyata di bawahnya basement, itu termasuk mengurangi RTH. Jadi kalau kita mengikuti standar dari rating tools-nya Green Building, maka kita standarnya akan lebih tinggi dari targetnya pemerintah. Nah, itu intinya di situ. Manfaat dari mengikuti Green Building. Juga ini tentang peraturan-peraturan lain ya, tentang building codes dan lain-lainnya itu Green Ship, rating yang di Green Ship itu lebih tinggi standarnya daripada yang ada di PUPR. Jadi kalau kita menuruti ini sudah pasti yang dari compliance to government rules itu akan terpenuhi. Jadi seperti ini ruang lingkup peraturan menteri, dan sekarang ini bangunan-bangunan pemerintah yang baru dibangun itu semuanya diupayakan mengikuti standar green building. Entah dia mau pakai LEED atau dia mau pakai metrik lain, nggak harus cuman pakai green ship gitu ya. Atau mungkin mau ambil metrik dari Singapura, tapi sudah diupayakan seperti itu. Dan bangunan pemerintah yang lama itu eh, beberapa ada yang dimasukkan ke pengukuran yang existing building, yang baru-baru dimasukkan ke yang new building. Terus tahapan penyelenggaraannya ini yang dari pemerintah. Jadi mereka akan mengatur ya mulai dari pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemasangan dan pembongkaran. Ini semua terpenuhi dengan rating tools-nya Green Building. Ini semua memang memang sudah jadi concern dan masuk dalam uji validasi. Juga termasuk ini tertib penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan yang dari pemerintah. Ini kalau misal kita mau jajarkan ya dengan green ship metric, semuanya selaras, semuanya selaras, tapi green ship lebih tinggi standarnya. Jadi kita bisa lihat dari sejak perencanaan kebutuhan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi, penerimaan hasil pekerjaan, pemanfaatan, bahkan sampai ke pembongkaran, ini semuanya diukur, maksudnya alat ukurnya ada gitu ya dalam rating green building. Nah, sekarang kita ke area yang mulai lebih lebih detail lagi. Jadi ini yang tadi saya sebutkan, kami bertiga itu dapat sertifikasinya dari GBCI, Green Building Council Indonesia sebagai Green Ship profesional. Nah, eh, ini yang kami jelaskan di sini itu yang versinya GBCI, Green Building Council Indonesia. Jadi sebetulnya member dari World Green Building Council. Jadi GBC itu adalah organisasi internasional yang Indonesia itu salah satunya gitu ya. Namanya GBCI dengan logo yang seperti ini. Terus total ada 69 anggota, satu negara satu. Jadi total sudah 69 negara ya yang terlibat dalam World Green Building Council. Terus ini yang di Indonesia statusnya adalah independen, non government dan non profit. Jadi nanti ini sebetulnya ada program-program training juga ya Bapak Ibu, kalau misalnya tertarik itu bisa ikut ke trainingnya GBCI untuk level awal itu Green Ship Ambassador itu yang GA gitu ya. Terus ada yang level kedua itu Green Ship profesional, ada juga yang LEED atau LEED itu juga ada. Nah, mereka itu penyedianya. Jadi perform a variety of educational activities. Jadi mereka penyedia training-training. Terus nanti mereka itu punya partner yang namanya PT SBH itu yang menerima sertifikasinya, sertifikasi building atau neighborhood. Rating tools-nya itu salah satunya namanya Greenship Rating Tools, dan eh, kalau Bapak Ibu misalnya mau mau join itu nanti saya bisa kasih kontaknya kalau mau join ke training-trainingnya GBC. Nah, ini anggota-anggota dari World Green Building Council. Jadi ini ya yang Indonesia. Ini di sini ada Australia, ada UK, ada Emirates. Nah, ini ada banyak, ada Jepang juga. Ini semua yang tergabung dalam World Green Building Council. Terus kalau yang di Indonesia, nah ini pendukungnya ada sekian banyak. Totalnya ada 50 corporate ya yang mendirikan GBC Indonesia. Jadi ini didirikan oleh 50 corporate. Ciputra Group ada di sini salah satunya. Ini tempatnya Universitas Ciputra bernaung ya. Ini ada di sini. Terus visinya adalah tentu saja market transformation untuk green building, educate people industry, dan
Seterusnya sampai di bawah provide tools and expert tools-nya itu apa ya, ratingnya tadi, rating tools. Bahkan ada rating tools yang bisa diakses independen lewat websitenya GBCI. Tapi itu untuk bangunan rumah tinggal ya. Jadi kalau misal kita kepingin tahu, penasaran nih, rumah saya mau saya ukurkan. Nah, itu di situ di websitenya itu ada untuk rating tools-nya, kita nanti masukkan datanya lalu akan keluar sebetulnya kita sudah nyampe ke silver atau gold atau platinum, itu ada tools-nya di sana. Sedangkan kalau tools yang untuk new building sama existing building dan neighborhood itu yang tidak bisa diakses sendiri tapi harus melalui konsultan. Jadi ini yang visi yang dianut oleh GBC. Terus ada cabang di sini, tentu saja pusatnya di Jakarta ya, Bu Amalia. Ini pusatnya di Jakarta, terus cabang-cabangnya ada di sini. Nah, ini beberapa perangkat penilaian. Jadi ini namanya rating tools, ada berbagai macam. Nanti yang akan banyak saya jelaskan tuh nanti yang Greenship yang ada di sini. Sebetulnya kalau Pak Heri sama saya itu hanya yang Greenship. Bu Susan ini menguasai dua, jadi Greenship dan Lead. Jadi menguasai dua rating tools. Terus ada lagi yang namanya SBH. Jadi GBCI itu mengeluarkan sertifikat, tapi SBH ini adalah pelaku untuk kegiatan proses sertifikasi. Jadi untuk administrasi dan verifikasinya itu melalui sertifikasi bangunan hijau. Ini partnernya GBCI. Terus bagaimana cara mendapatkan building certification? Nah, ini dia, Bapak Ibu. Kita bisa lihat ada dua cara ya, self claim sama certified. Jadi ada dua cara. Tapi dua-duanya itu sebetulnya punya benefit yang berbeda. Jadi kalau self claim kita hanya mendapatkan benefit yang ungu ini. Cuman sebetulnya waktu kita ngomong cuma mendapatkan ini, sebetulnya intinya justru yang ini ya, Bapak Ibu ya. Intinya yang kalau untuk kontribusi ke lingkungan secara nyata, jadi moral benefitnya itu sebetulnya ada di yang ungu ini. Expecting to save energy and water consumption dan lain-lainnya. Jadi di sini ini sebetulnya core benefitnya ada di sini atau moral benefitnya ada di sini. Certified itu akan dapat tambahan seperti ini. Jadi green performance itu terlegitimasi dan eh, kita akan mendapatkan jaminan untuk tenan, stakeholder dan bisnis future investor dan lain-lain. Acknowledgement ini penting. Jadi kalau misalnya mau bikin sustainability reporting, saya rasa kalau misalnya gedungnya itu ada green building sertifikasinya, itu akan jauh lebih apa ya, lebih kelihatan eksklusif gitu ya daripada tidak ada green building certified-nya. Jadi materiality-nya itu akan semakin kelihatan, oh ini sudah teruji, sudah tersertifikasi propertinya. Jadi ini benefit dari kalau kita melakukan sertifikasi. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi dimulai dengan registrasi, terus memenuhi syarat-syarat atau eligibility-nya itu harus dipenuhi dulu. Terus setelah itu yang project yang sudah diregistrasi itu harus mengikuti tim internal dan tim konsultannya itu harus mengikuti workshop dan konsultasi, lalu menyiapkan dokumennya diverifikasi oleh SBH tadi ya, diverifikasi. Terus ada on-site verification, jadi bukan cuma dokumen tapi akan didatangi langsung di lokasi. Lalu ada uji evaluasi oleh assessment board. Kalau dapat maka dia akan certified. Certified ini rinciannya yang tadi ya. Jadi pada saat registrasi apa aja sih yang harus dipenuhi? Nah, ini sebetulnya semuanya sampai tahap ini tuh gampang. Tapi yang di sini setelah kita mendaftar, maka pengukuran eligible atau tidak itu di situ perlu Greenship Consultant. Terus Green Building Consultant itu diperlukan di sana. Terus desain tim sama biasanya kalau di bangunan itu ada yang namanya property manager gitu ya. Property manager tim itu ini sangat diperlukan di sini untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa gedung ini eligible untuk dinilai, untuk di-rating. Nah, tentang eligibility sendiri itu rating tools tadi ada
lima ya, totalnya ada lima. Masing-masing ini persyaratannya beda-beda. Jadi kalau kita lihat misalnya yang new building, maka ground floor areanya itu minimum gross floor area itu minimum 2.500 meter persegi. Jadi kalau di bawah 2.500 meter persegi itu belum bisa di-certified pakai yang rating tools-nya new building. Terus RT RW atau tata ruang, rencana tata ruang yang dari pemerintah itu harus terbukti sudah ditaati. Jadi jangan sampai misalnya ini salah eh, salah posisi pembangunan nih. Harusnya peruntukannya itu tidak boleh untuk kantor sewa 50 lantai, tapi dia membangun di area yang tidak diperbolehkan. Kalau sudah failed di situ, maka dia termasuk dalam yang tidak eligible. Terus juga sudah memenuhi syarat earthquake proof, ada building code untuk kaum disable. Terus juga di sini ada safety fire code. Ini bisa pakai yang standarnya PUPR juga ya untuk kebakaran, standar kebakaran. Dan di sini adalah surat persetujuan provide building data yang terkait dengan Greenship rating. Jadi ini contoh eligibility dari kalau new building. Kalau existing building ini lain lagi eligibility-nya, interior juga lain lagi. Ini lebih kecil ya. Project area minimumnya 25 meter persegi. Jadi mungkin untuk corporate-corporate yang belum sampai 2.500 itu bisa menggunakan yang ini rating yang untuk interior space. Jadi masih ada harapan gitu ya untuk mendapatkan sertifikasi green bukan green building tapi IS interior space, green interior space. Terus berikutnya ini yang untuk rumah, jadi homes. Nah, homes ini kan jarang ya yang mencapai 2.500 meter persegi. Walaupun kalau misal kita ngomong untuk orang-orang yang super kaya gitu, itu nyampe rumahnya 1.000, 2.500, 5.000 itu nyampe hanya rumah tinggal aja itu nyampe. Cuman di sini kalau tidak sampai, kenapa ya ini penting? Nah, ini itu nanti akan digunakan untuk yang neighborhood. Jadi kalau kita mendirikan kayak Citraland, kompleks perumahan Citraland gitu. Perumahan kan ya. Nah, itu rumah-rumahnya kan kecil-kecil. Tapi itu nanti masuk sebagai komponen yang dinilai di dalam neighborhood. Jadi itu gunanya untuk yang homes rating. Terus berikutnya waktu yang tahapan ketiga ya, register project and workshop consultation. Nah, di sini ini GBCI itu akan melakukan workshop, terus tim internal itu nanti akan dilengkapi dengan green building consultant. Green building consultant itu bisa in-house. Jadi Bapak Ibu di perusahaan itu punya sendiri gitu ya, punya greenship profesional certified gitu, itu punya. Tapi bisa juga itu misalnya hire dari luar, dari konsultan luar perusahaan. Nah, ini yang dilakukan pada saat transferring know-how atau trainingnya dan konsultasinya. Terus siapa saja yang harus menghadiri? Jadi ini persyaratan kalau di GBCI, maka di dalam tim pengaju itu harus ada sustainable consultant dan greenship profesional. Harus ada ini. Kalau tidak ada greenship profesional, termasuk tidak eligible. Jadi green team itu di dalamnya harus ada greenship profesional. Terus setelah itu ada verifikasi dokumen. Dokumennya akan ada banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kalau dibayangkan itu mungkin bisa tumpukannya tinggi banget gitu ya. Karena itu ada perhitungan energi AC, listrik, lift, terus belum lagi gambar-gambar kerjanya, semua dokumen-dokumennya itu banyak sekali yang akan diuji. Terus on-site verification seperti biasa ini mencari evidence, dokumentasi dari lapangan, betul atau enggak yang disampaikan di dalam pengajuan. Terus ada melalui sidang evaluasi assessment board. Finalnya waktu mendapat sertifikat tuh bentuknya seperti ini. Jadi ini sertifikat platinum mau ditanam di fasad depan gitu ya, di gerbang masuk atau di samping pintu masuk juga boleh. Terus selain itu juga mendapatkan yang versi kertas. Jadi ada dua macam plakat yang akan didapatkan. Terus bagaimana sistem ini bekerja? Jadi
prerequisites itu yang eligible. Jadi ini dikumpulkan dulu untuk mengumpulkan poin, terus setelah itu perhitungan yang lainnya itu dibuat dari dokumen, dihitung dari lapangan, dihitung. Tapi ada juga yang namanya bonus poin. Jadi nanti kita akan lihat di rating tools itu ya. Bonus poin ini biasanya nyangkut sama inovasi atau teknologi-teknologi terbaru. Jadi misalnya menggunakan teknologi terbaru untuk water conservation, nah itu masuk di dalam bonus poin. Atau menggunakan teknologi terbaru untuk fasad fasad bangunan yang masih ini ya masih masih sangat baru dan sangat inovatif. Nah, itu akan mendapatkan bonus poin. Total nanti poinnya akan dihitung untuk mencapai ini, mulai dari bronze, silver, gold sampai dengan platinum. Bu Amalia, ini ada yang namanya Bill lagi di waiting room ini apa mau diadmit ya? Enggak, Bu. Itu memang bukan member, jadi di-keep di waiting room. Oh, oke, ya. Iya, Oke. Dia soalnya dari tadi main klakson. iya, Maksudnya semnya yang ke klakson ya. iya. Nah, ini nilainya. Jadi platinum tuh harus mencapai 74, emas tuh harus mencapai 58 nih. Seperti ini ya kurang lebih. Terus standarnya apa aja? Nah, ini kita kita akan lihat. Green Chip ini perangkat penilaian yang dari GPCI, diakui internasional, dikeluarkan oleh anggota World GPC. GPCI anggota dari World GPC. Terus Green Chip ini khusus di Indonesia. Jadi kalau kita ngomong Green Chip, oh ini punyanya Indonesia nih. Green Chip ini local adapted, applicable, available technology. Jadi sudah disesuaikan dengan available technology di Indonesia dan menggunakan local regulation yang dikeluarkan oleh kementerian ya dari PUPR. Terus bisa digunakan secara nasional. Biasanya yang dinilai seperti ini kalau yang terkait dengan building itu ada 6, tapi kalau kita ngomong neighborhood itu lain lagi ya. Eh, komponennya ini lain lagi dengan ini. Jadi ada 6 komponen. Appropriate Site Development disingkat dengan ASD, Energy Efficiency and Conservation ini yang kaitannya dengan energi disingkat EEC, Water Conservation WAC, Material Resource and Cycle ini terkait dengan penggunaan dan pembelian material serta cycle-nya nanti seperti apa. Indoor Health and Comfort ini yang terkait dengan interiornya gedung dan Building Environment Management ini yang terkait dengan operasional mulai dari tahap desain, tahap pembangunan sampai dengan tahap pembersihan dan tahap operasional. Itu masuk di dalam Building Environment Management. Nah, di Building Environment Management ini ada waktu untuk pengukuran post okupansi. Jadi tidak serta-merta selesai dibangun bisa langsung disertifikatkan. Tapi dia harus digunakan dulu selama berapa lama itu baru bisa memenuhi standar yang terakhir ini, Building Environment Management. Jadi itu proses proses dan rating yang ada di dalam Green Ship. Terus kita bisa lihat di sini ada 5 macam rating ya. New building, existing building, interior space, homes, dan neighborhood. Jadi ada 5 macam rating Green Ship. Untuk new building, nah ini seperti ini. Jadi penilaian mulai dari desain sampai pelaksanaan konstruksi selesai. Jenis proyek yang bisa masuk adalah yang ada di sini itu ya Bapak Ibu ya. Eh, Gedung baru pada lahan kosong, aktivitas renovasinya sebesar 90%. Jadi kalau misal renovasinya hanya 30%, dia nggak bisa masuk ke new building. Jadi kalau bangunan lama bisa, kaveling lama bisa, tapi renovasinya harus sebesar 90% bobot pekerjaan. Terus gedung baru pada lahan dalam suatu kawasan terpadu. Jadi ini persyaratannya kalau new building. Existing building, bangunan yang telah beroperasi minimal 1 tahun, manajemen operasional dan pemeliharaan gedung itu yang paling banyak dinilai nanti. Terus interior space hanya untuk skala ruang interior, tidak hanya sebatas aktivitas fit out atau pemasangan mebel-mebel, tapi juga meliputi kebijakan manajemen pengguna. Jadi operasional gedungnya juga akan dinilai, bukan hanya sebatas pengukuran elemen-elemen atau mebel-mebel yang dimasukkan ke dalamnya itu yang dihitung, bukan, tapi semuanya termasuk sistem operasionalnya. Ini yang home. Nah, Bapak Ibu kalau tertarik misalnya mau ngukur rumahnya sendiri ya, itu bisa akses ini. greenshiphomes.org untuk mengukur rumahnya sudah gold atau platinum atau silver itu bisa dilakukan di sini. Ini Greenship Neighborhood, jadi penilaian untuk
skala kawasan, super blok, perumahan itu di sini, atau mungkin em, kawasan pabrik gitu ya, kawasan industri. Kalau di Surabaya kan kita punya yang terkenal banget itu namanya Sier gitu. Nah, itu dilakukan kalau mau di green ship-kan itu menggunakan green ship neighborhood. Penilaian berlaku untuk tahap desain maupun tahap sudah terbangun. Jadi ini ada dua macam rating ya. Untuk yang baru didesain boleh, untuk yang sudah terbangun juga bisa. Ini terus kalau kita membedakan apa sih bedanya yang dinilai ya? Ternyata memang memang beda, ada beda kriteria ya. Kalau di sini tuh yang tadi saya sebutkan ada 6 itu ASD, EEC, WAC. Kalau di sini nih lain lagi. Kalau kita melihat green neighborhood itu kita bisa melihat itu future development and innovation, land ecological enhancement, terus ada movement and connectivity. Nah, ini penting banget ya. Jadi kayak menyediakan misalnya Jakarta itu baru punya MRT gitu ya. Nah, ini kalau yang di movement and connectivity keberadaan semacam bis terus jalur public transportation itu sangat penting. 21% totalnya karena ini penyumbang terbesar dari emisi karbon. Transportasi yang tidak efisien itu penyumbang terbesar. Karena itu movement and connectivity ini juga diukur. Terus waste material ini juga diukur di sini, community well-being. Jadi kalau di sini tidak ada komunitas, maka di sini itu ibaratnya ESG, S-nya masuk nih. Community well-being strategy. Sosialnya masuk di sini. Terus kita kalau mau melihat ininya, kalau kita bedakan antara yang neighborhood dan building. Nah, ini kita bisa bedakan. Indikatornya beda ya. Sekarang kita coba lihat ini contohnya yang new building nih. Jadi ASD standar tata guna lahan yang baik, appropriate site development standards. Kita bisa lihat apa aja sih yang diukur. Ternyata ini banyak. Jadi ada banyak. Hanya untuk site development kita mengukur 7 indikator. Jadi area dasar hijau, apakah sudah memenuhi RTH? Terus pemilihan tapak, site selection, apakah pemilihan tapaknya ini sudah sesuai dengan tata guna lahan yang ditetapkan pemerintah. Terus ini kaitannya juga kalau misalnya kita eh, tapaknya itu di hutan gitu ya. Nah, ini kaitannya gede banget, jadi harus diuji. Dia membahayakan biodiversity atau enggak, dia akan membahayakan air yang ada di situ atau enggak, itu masuk di dalam pemilihan tapak. Terus juga aksesibilitas komunitas, jadi ada community accessibility, tapi di sini ini tidak sebesar yang ada di neighborhood. Kalau neighborhood tadi 21% sendirian. Di sini dia hanya part of dari yang 17% ini. Terus transportasi umum, fasilitas pengguna sepeda, landscape pada lahan. Nah, tadi waktu saya bilang apa ya kontribusinya green building rating untuk biodiversity itu ada di sini Bapak Ibu. Jadi untuk site landscaping ini ada ketentuan jenis tanaman yang digunakan itu ada ketentuan nilainya akan lebih tinggi kalau menggunakan tanaman lokal, apalagi kalau tanaman lokal itu sudah sampai pada tahap dia sudah langka, tapi itu ditanam pada site kita, maka itu akan menambah poin yang lebih tinggi. Terus juga pengendalian iklim mikro dan manajemen air limpasan hujan. Nah, ini nanti kaitannya sama yang water conservation juga. Jadi antar standar ini itu ada kaitan yang erat. Terus EEC standar ini yang terkait dengan energi. Jadi ini wajib ada pemasangan submetering. Kalau di sini kodenya P itu berarti wajib. Prerequisite ini ya, ini wajib. Terus ada perhitungan OTTV, overall transfer apa ya Bu Susan ya? Overall thermal transmittance value, Bu. Ya, itu harus dihitung. Terus ada ini langkah penghematan energi. Ini poinnya besar banget. Jadi ada 20 ya di sini langkah penghematan energi. Ini kaitannya nanti sampai ke pemilihan eh, pemilihan alat-alat listrik yang digunakan. Terus sampai ke pendinginan,
sistem pendinginan itu kan yang makan energi banyak banget, itu kan sistem pendinginan ya. Nah, ini yang akan diatur di sini dan diukur di sini. Terus pencahayaan itu juga memakan energi, jadi di sini natural lighting ini yang kadang itu susah kalau untuk existing building, kalau dia sudah terlanjur tidak dapat pencahayaan alami. Tapi kalau ini ke yang pencahayaan yang untuk new building ini masih bisa diupayakan. Jadi kadang-kadang ini yang investasinya tinggi ya. Kalau pencahayaan alaminya itu pencahayaan alami itu misalnya bertentangan dengan sistem pendinginan atau sebaliknya, pencahayaan alaminya sangat kurang sehingga membutuhkan banyak penggunaan lampu. Nah, itu yang lumayan, biaya investasinya lumayan gede. Terus ventilasi, terus climate change impact dan energi terbarukan dalam tapak. Ini yang saya tadi bilang ada bonus. Nah, di sini ya, kalau ini menggunakan energi terbarukan dalam tapak, menggunakan inovasi-inovasi atau peralatan-peralatan yang baru untuk mengupayakan bangunan menjadi lebih green. Nah, ini di sini poinnya lumayan gede, bisa mendapatkan 5 poin. Terus water conservation, ini ada yang di ini meteran air itu wajib harus ada, perhitungan penggunaan air itu juga wajib. Terus ini kalau bisa mengurangi penggunaan air, poinnya 8 besar ya, mengurangi penggunaan air. Terus water fixture-nya itu juga memperlihatkan menggunakan sistem-sistem yang bisa menghemat air. Terus di dalam fasilitas itu ada sistem daur ulang air, water recycling. Ini yang kadang-kadang misalnya digunakan untuk menyiram bangunan. Air yang digunakan untuk menyiram bangunan itu harusnya diambil dari mana, nanti bisa digunakan apalagi. Dan kalau lahannya besar, itu bahkan juga bisa misalnya ada rainwater harvesting, jadi sistem penampungan air hujan. Yang ini nanti nyambung juga ke yang ASD tadi, karena kayak efisiensi penggunaan air lanskap dan penampungan air hujan ini itu ada beberapa eh, strategi desain yang dia kelihatan indah, nggak kelihatan kayak cuman kubangan gitu ya, tapi dia kelihatan indah pada saat musim kemarau, dia jadi taman, ada tanaman-tanaman yang memang bisa bertahan pada saat dia digenangi air, tapi nanti waktu airnya hilang yang muncul kelihatan tuh tanamannya semua. Jadi ini ada peran arsitek dan green building consultant yang gede banget ya di sini ya. Bukan cuman peranan uh, plumbing expert gitu, tapi juga di sini ada peran desain. Terus MRC standar ini yang terkait dengan material resource and cycle. Jadi ini tentang pembelian-pembelian, penggunaan dan pembelian material ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini bukan hanya material yang certified sebagai green material, tapi juga kita harus melihat kalau pesannya terlalu jauh itu sebetulnya emisi karbonnya juga gede. Jadi di sini sebetulnya ini ada peranan untuk um, menggunakan produk-produk lokal gitu ya, mencintai produk-produk lokal dalam konteks kontribusi mengurangi emisi karbon dari pengiriman, terus juga secara sosial itu juga kalau kita ke mengangkat yang lokal itu secara sosial akan ada peran ke SDGs. Terus ada material prefabrikasi. Kenapa kok ini dapat poin prefabrikasi ini? Karena um, ini waste-nya yang paling sedikit ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menggunakan material yang prefab, itu dia sangat terkontrol waste-nya, terus efisiensi ininya juga terkontrol dan tidak mengotori lingkungan pembangunan karena tinggal pasang-pasang aja. Terus ini yang material regional, jadi ini ada harganya 2 poin. Nah, ini tentang MRC. Terus ada IHC standar. Ini tentang indoor. Jadi kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Jadi yang diukur ada banyak, termasuk introduksi udara luar. Kalau ini P berarti dia wajib. Terus pemantauan kadar CO2, kendali asap rokok, polutan kimia juga. Kita tahu kadang-kadang ada beberapa bahan bangunan, terutama untuk yang fungsi-fungsi yang rendah ya. Kadang itu developer tuh nakal, misalnya rumah sangat sederhana gitu, itu masih menggunakan beberapa bagian masih menggunakan atap asbes. Nah, kita tahu sendiri asbes itu karsinogen kan. Itu beberapa material itu ada yang secara konstan itu melepaskan partikel-partikel yang berbahaya untuk kesehatan. Nah, itu sangat dilarang kalau kita mau menggunakan green ship ini ya, green building itu sangat dilarang. Jadi polutan kimia yang dikeluarkan oleh bahan-bahan bangunan itu diukurnya nanti lewat
daftar bahan yang digunakan itu akan dilacak apakah dia termasuk dalam material yang mengeluarkan chemical pollutant. Terus pemandangan keluar gedung, kenyamanan visual atau visual comfort ini tentang pengaturan pencahayaan juga dan kenyamanan thermal. Nah, ini kaitannya nanti sama yang EEC di bagian sistem pendinginan. Ini ada kaitannya. Dan ada tingkat kebisingan juga. Jadi yang pengguna itu akan diatur kenyamanannya, jangan sampai dia tidak nyaman, baik dari sisi visual maupun dari sisi view maupun dari sisi akustik dan thermal. Terus ini yang terakhir, jadi BM Standards ini manajemen lingkungan bangunan. Nah, apa yang diukur itu pengelolaan sampah. Ini sampah bukan cuman sampah pada saat proses pembangunan ya, tapi juga pada saat nanti operasional. Jadi ke depannya gedungnya ini nanti sistemnya seperti apa untuk waste manajemennya itu akan dihitung. Terus di sini ada persyaratan ya. Tim project ada GP-nya. GP itu Green Ship Profesional atau Green Building Consultant. Itu langsung dapat tambahan 1 poin. Polusi dari aktivitas konstruksi, pengelolaan sampah tingkat lanjut, sistem commissioning yang baik dan benar. Jadi ini tender-tendernya itu sudah benar, supplier-supplier itu yang digunakan itu sudah proper, mereka itu juga green concern atau green oriented, terus penyerahan data green building-nya, submission data dapat 2 poin, kesepakatan dan survei pengguna gedung. Nah, ini yang tadi saya bilang tidak bisa langsung serta-merta dapat. Ini membutuhkan waktu karena ada survei pengguna gedung. Jadi okupan survei ini ada dilakukan beberapa kali gitu ya. Itu untuk yang standar BEM. Terus bagaimana menghitung? Nah, sebetulnya yang bisa kita sampaikan ke klien ya, supaya mereka menggunakan standar green building dalam propertinya, itu sebetulnya justru ada di sini. Jadi, ini semua bisa dihitung return of investment-nya dan payback period-nya. Jadi, ini project examples. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Kategori ASD gitu ya, misalnya ini saya akan jelaskan. Oke, harus ada tempat parkir sepeda, harus site landscaping-nya mesti ditambahin tanaman apa gitu, mungkin kurang biodiversity-nya kurang, terus stormwater management-nya juga sistemnya masih kurang. Nah, maka di sini itu kita akan menggunakan ini, kita akan menggunakan biaya investasinya kita hitung, kira-kira ini habisnya berapa. Oke, total nilainya keluarnya 805 juta. Ada tambahan 805 juta ya untuk investasinya ASD. Terus berikutnya ada tambahan 5 miliar ini untuk EEC. 5M ya untuk EEC investasinya. Jadi misalnya dari perhitungan OTTV ternyata selubung gedungnya itu 19 lantai itu di depannya perlu ditambahin shading supaya matahari itu masuknya bisa diatur. Nah, ini lumayan gede ini 3M. Terus langkah untuk pembelian peralatan untuk langkah penghematan energi 1,4 M. Nah, terus ini juga untuk air gitu ya. Ongkosnya berapa itu dihitung semua. Tapi juga ada penghematan per hari dan penghematan per tahun. MRC juga biaya konstruksi, total biaya konstruksi, terus ada tambahan-tambahan apa aja kalau menggunakan elemen yang harus diganti ke arah green. Nanti ini semua di total, investment cost-nya berapa, terus mulai dihitung kira-kira payback period-nya kapan, terus mulai dari penghematannya berapa yang bisa dihemat, termasuk ini rating yang diperoleh masuk di rating yang mana. Terus ini penghematan per tahun dihitung, kita bisa dilihat di sini 1 tahun hemat 1 M ya, penghematan per bulannya 95 juta. Return of investment-nya seperti ini, payback period-nya seperti ini. Terus disimpulkan. Nah, ini justru bagaimana kita bisa menjual ini ke klien supaya mereka sadar dan menggunakan green building, itu justru kuncinya ada di sini. Sama benefit-benefit, manfaat-manfaat seperti misalnya rekognisi, terus memperoleh investasi, itu yang bisa kita jual ke klien supaya mereka tertarik untuk menggunakan green building ini dalam properti-propertinya.
Jadi benefit-benefitnya seperti itu. Yang benefit yang paling kelihatan adalah biaya ini ya, penghematan yang dihasilkan per bulan per tahun itu yang paling kelihatan kalau dari sisi bisnis, sama untuk brandingnya corporate tersebut. Karena corporate sekarang kayaknya berlomba-lomba kan ya, Bapak Ibu sebagai konsultan sustainability pasti tahu bahwa itu menentukan reputasi mereka di mata investor dan di mata konsumennya. Presentasi saya sudah selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Kayaknya sudah ada banyak pertanyaan ya Ya, di di kolom chat. chat. Oke. Apa langsung Bu Amalia? Boleh Bu, boleh langsung Oh dijawab. ya, Ya. oke. Kantor dari Bu Linda. Kantor gedung yang telah berdiri lama ingin menjadi green, fasilitas apa saja yang mesti mulai dipersiapkan dan dibangun. Nah, pertama yang dilakukan adalah ini ya, membentuk tim dulu. Jadi kita kalau lihat dari prosedurnya, set of benchmark atau prerequisite kriteria ini atau masuk dalam eligibility tadi ya, eligibility itu harus disiapkan dulu. Terus mesti ada timnya di dalam. Biasanya timnya itu bisa panggil arsiteknya atau teknik sipil. Jadi arsiteknya sama kontraktornya itu dipanggil lagi ya, meskipun bangunannya udah berdiri. Kalau mereka masih bisa dipanggil. Terus ada Greenship Consultant yang di hire, Greenship Consultant yang di hire. Terus nanti baru mengukur ini ya, mengukur prerequisite sama eligible, baru nanti ketahuan Bu. Oh ini perlu ditambahin apa aja supaya bisa memenuhi sama dari pihak stakeholder itu menentukan dulu mau mencapai level yang mana, silver atau bronze atau apa gitu ya, mau mencapai yang mana dulu. Nah dari situ baru nanti ketahuan fasilitas apa aja yang mulai dipersiapkan dan dibangun. Untuk eligibility kalau existing building ini ya, yang EB. Jadi minimal 2.500 meter persegi untuk gross floor area, 2.500 meter persegi. Terus mesti menyediakan build drawing, jadi gambar-gambar yang lama itu dikumpulin, gambar-gambar gedungnya itu, potongan, terus gambar potongan, gambar tampak, gambar denah semua lantai, denah mechanical, electrical, semuanya dikumpulin. Dan menyediakan data peraturan pemerintah di kawasan itu kayak KDB-nya udah terpenuhi nggak, KLB-nya, JLB, site area, ini kayak koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan itu apakah sudah dipenuhi. Terus juga provide implementation of quality and visibility criteria of AMDAL, provide copies of building permit dan sertifikat layak fungsi, terus penggunaan bangunan, dan ini menyetujui untuk menyediakan semua data tersebut. Jadi rangkaiannya seperti itu kira-kira. Apakah sudah menjawab, Bu Linda? Terima kasih, Bu. Oke ya. Terus berikutnya, jika building tersebut sebelumnya mengikuti ESG rating, contohnya hotel, MSCI, apakah akan menjadi poin plus jika ingin mengikuti green building rating? Apakah korelasinya yang signifikan? Em, Sejauh yang saya ketahui di rating yang ada di dalam Greenship ini tidak menyebutkan poin yang bisa didapatkan kalau sudah pernah mengikuti sertifikasi lain. Tapi data-datanya pasti akan bisa langsung dipakai gitu ya. Jadi nggak berangkat dari nol karena sudah ada data-data yang disediakan, nanti tinggal nambahin data-data yang kurang. Nilai lebihnya kalau saya bilang sih itu. Jadi secara langsung nggak ada, tapi secara tidak langsung dia akan bisa lumayan mempermudah lah karena tidak mulai dari nol. Oke, ya ini dua pertanyaan sudah saya jawab. Jadi Bu Wesley gimana Bu Wesley? Apakah sudah terjawab ya? Oke, Bu, sangat sudah terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Kayaknya kita masih ada waktu ya Bu Amalia ya. Masih banyak Bu waktunya. Untuk Bapak Ibu peserta hari ini, apakah ada pertanyaan lagi ke Ibu Maureen? Dipersilahkan.
Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, Ibu maaf tadi saya agak tertinggal sedikit kendala jaringan. Tadi ada ya penjelasan tentang cara mendapatkan sertifikasi. Ada dua cara, self-claim dan certificate ya. Itu perbedaannya seperti apa ya, Bu? Kemudian dari pengalaman Ibu sendiri untuk kriteria-kriteria yang ditetapkan ini em, paling susah terpenuhi itu di kriteria mana, Bu? Oke, ya. Iya, terima eh, kasih, Bu. saya coba yang pertama dulu ya, tentang bedanya self-claim dan ini ya, certified ya. Kalau self-claim itu tidak perlu misalnya ada eh, yang jelas self-claim itu nggak dapat sertifikatnya. Terus yang jelas lagi, certified ini ada biayanya. Jadi ini lumayan kalau nggak salah berapa ya? Berapa ya Bu Susan? Saya nggak tahu pasti juga Bu kalau untuk biayanya, tapi dari apa timnya sendiri kan udah beda ya biaya untuk tim GP-nya itu. Ya, kalau menggunakan tim GP itu pasti sudah ada tambahan biaya desain fee ya. Tapi kalau ini semuanya mau dihitung sendiri, eh, itu kalau certified ini rasanya di atas 100 juta sih. Antara 100-300 ya. Menggunakan yang PT SBH itu. PT SBH yang GBCI ini ya, partnernya GBCI. Terus yang self claim ini kalau misal itu kayak rumah atau apa gitu bisa langsung mengukur pakai yang di website tadi. Itu bisa dilakukan sendiri. Terus standar-standar dari yang certified ini lumayan sulit didapatkan, Bapak Ibu. Karena ini itu bahan-bahannya, jadi kayak misalnya tadi itu standar yang saya sampaikan itu hanya kulitnya aja. Yang ada 6 rating itu tadi ya. ASD, EEC apa yang tadi saya kasih tabelnya itu hanya kulitnya. Di dalam tiap poin itu ada ketentuannya sendiri-sendiri dan itu hanya boleh dipergunakan oleh yang sudah certified green chip profesional. Jadi ada beda prosedur di sana. Kalau misalnya mau ngukur pakai website itu free, itu bisa dilakukan tinggal ngikutin aja. Jadi di situ misalnya nanya ini ukur ini ya itu diikutin semua sampai nanti terakhir dapat poinnya gitu, Bu Esli. Terus Ibu tadi pertanyaan, Elvilia maksudnya Bu. oh sorry, Ya, Ibu Elvilia. Elvilia ya, Ya. oke. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Pertanyaan yang kedua. Dari kriteria-kriteria itu yang paling sulit terpenuhi sepengalaman Ibu. Paling sulit terpenuhi itu kriterianya kalau yang new building ya. eh Prerequisite ini biasanya pokoknya kalau kita sebagai perusahaan itu sudah maksudnya nggak nekat melanggar pembangunan, sudah ada IMB-nya sudah keluar, ini biasanya sudah terpenuhi untuk eligibility-nya. Jadi itu masih bagian yang P aja ya. Ini contohnya kalau saya taruh di sini. Nah, ini kan ada 6 ya. Eh yang paling susah menurut pengalaman itu di bagian energy efficiency sama appropriate site development dan water conservation. Karena ini barang keras semua. Jadi ini barang keras dan barang besar. Jadi sekalinya misalnya existing building itu sudah salah, itu renovasinya besar-besaran. Renovasi di area ini tuh sangat besar-besaran. Kayak misalnya appropriate site development. Tidak memenuhi RTH, berarti ada yang harus dibongkar. Itu kalau tidak memenuhi RTH. Terus ruang terbuka hijau ya maksudnya ya. Terus juga kalau misalnya em, untuk energi efisiensi seperti yang tadi saya cerita, ternyata sinar matahari yang masuk itu yang terserap sama sama bangunan itu terlalu terlalu tinggi. Perlu ada penambahan secondary skin atau kanopi atau apa perlu ada penambahan itu. Kalau kita ngomong rumah tinggal ya kecil ya, tapi begitu kita ngomong itu misalnya super block atau tower yang tinggi, begitu dikali lipatkan kita bisa lihat tadi pembiayaannya sudah sekitar berapa? 5M ya tadi ya. 3M, 1M, biayanya itu MM-an. Terus juga water conservation ini sekali
existing buildingnya itu kalau nggak dari sejak desain itu sudah direncanakan. Kalau misalnya ternyata butuh untuk kejar poin yang untuk penampungan air hujan supaya kawasan sekitarnya nggak banjir, tapi posisi sudah terbangun, sudah nggak ada lahan lagi untuk melakukan ini ya, untuk penampungan. Nah, ini juga biayanya lumayan besar sih. Jadi kebanyakan itu masalahnya ada di biaya dari tiga ini. Kalau yang lain-lainnya ini masih bisa diupayakan dengan biaya yang relatif tidak terlalu besar dibanding yang tiga di atas. Gitu, Bu Elvi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin Bu Susan atau Pak Heri mau menambahkan mungkin. Kalau mau Eh, menambahkan langsung aja ya Bu Susan ya, langsung nimbrung sama Pak Heri. Ya mungkin menyambung yang barusan ya. Kalau dilihat apa dari 6 rating tools ini, saya melihatnya lebih ke ini sih. Kalau susah ya semua susah ya Bu ya untuk pencapaiannya. Karena satu apa ya, Ibu melakukan perubahan di satu indikator, impact-nya itu juga ke indikator yang lain kan seperti itu ya. Misalnya merubah tadi kalau ngomong biaya, merubah apa tipenya AC untuk energi efisiensi, tapi ternyata return of investment-nya jadi tambah semakin panjang seperti itu. Jadi mestinya berpikirnya mungkin menyeluruh gitu ya. Cuman Bapak Ibu mungkin bisa ini ya berangkatnya itu dari konteks tipologi greenship-nya itu mau ambil yang mana? Mau yang new building kah, existing atau interior space? Karena di masing-masing konteks itu eh, kriteria ini tuh persentasenya beda-beda. Jadi misalnya kalau memang ternyata mau ambil yang interior space, persentase terbesar itu setahu saya di IHC. Nah, bisa concern dulu ke itu, misalnya ke IHC-nya itu yang harus dipenuhi apa dulu. Nanti kalau di new building, misalnya persentase terbesarnya adalah energi efisiensi, ya berangkatnya dari situ. Mungkin gitu ya, Bu Maureen ya. Ya, Thank you. semuanya saling nyambung sih intinya ini. Sama ini juga target. Jadi pemilik gedung itu mau target yang mana? Bronze, silver, paling gampang kan bronze. Jadi misalnya, pokoknya ini dah aku kepingin perusahaanku ini punya reputasi kontribusi ke green building. Ya mungkin ke level yang bronze dulu gitu. Jadi seperti itu sih Bu Elvi. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Tahapan penting dari Bu Mardalina ya. Tahapan penting dan menentukan adalah di assessment proses yang lalu menentukan prioritas. Eh, bukan di assessmentnya tapi di ininya dulu. Eligibility dulu sama prerequisite. Jadi eligibility itu mana ya tadi ya? Nah, ini dia. Eligibility-nya dulu, baru kita tahu ya kondisi kondisi kita tuh sekarang lagi di posisi mana sih? Itu terus kita kita menentukan ini kepingin ngejar yang mana. Itu tergantung preferensinya dari perusahaan ya. Apakah cuman pokoknya kepingin punya sertifikatnya atau mungkin enggak ini mau idealis nih, mau yang langsung yang platinum. Reputasi kita ini kan misal nih Unilever masa bronze, kalau Unilever ya platinum misal nih, misal ya. Nah, itu ditentukan terus nanti tahap penentuan itu. Nah, secara proses sebetulnya asesmen itu yang terakhir. Jadi di tahapan eligible ini, terus setelah itu verification verification onsite dan dokumen sama sama workshopnya ini konsultasinya. Ini penyusunan semua dokumen. Justru ini yang sangat penting ya. Ibaratnya kalau kita mau ujian skripsi, sebetulnya ujiannya kan cuma di sini. Jadi ini bukan yang terlalu penting, tapi justru di 4 tahapan ini yang penting banget. Menentukan eligibility, register project workshop dan konsultasinya, verification dokumen sama on-site verification. Ini yang lumayan kita sudah merasakan ya Bu Susan ya. Ini yang lumayan
berdarah-darah itu di sini. Nanti di tahapan evaluasi assessment board, kalau ini semua sudah siap, ini kita cuman perlu mengendalikan jantung yang berdebar-debar. Jadi yang penting justru di sininya, di yang 4 tahap ini. Ya, thank you Bu Mardalina. Ada lagi Bapak Ibu? Saya lagi Bu, kalau nggak ada. Ya, boleh Ibu Elvilia. Maaf ini pertanyaan mungkin awam banget ya Bu. Nah dari Mm-mm. proses ini kan penilai, kalau tadi kita lihat kan ada scoringnya ya per kriteria itu ya. Betul. Nah misal satu perusahaan itu sudah menargetkan pengen dapat apa misalnya. Kemudian dalam prosesnya itu dari hasil scoringnya mungkin sudah didapatkan dan tidak sesuai misalnya dengan yang perusahaan harapkan. Itu apakah gimana ya bilangnya? Itu prosesnya apa masih bisa menunggu sampai dapat atau bagaimana Bu? Bisa Bu. Jadi misalnya masih masih belum gitu ya. Iya betul. Itu masih masih bisa ini masih bisa diupayakan. Bisa jadi kan kemungkinannya dua. Mungkin verification dokumennya itu yang kurang sehingga poinnya kurang. Terus ada juga kemungkinan memang secara fisik fasilitas itu harus diadakan supaya poinnya itu bisa bisa tercapai di sana. Nah, itu bisa bisa dilakukan. Ada juga strategi mungkin sebelum register itu eligibility-nya sebelum register hire dulu greenship profesional, terus ngukur eligibilitasnya. Terus sama estimasi, ini kira-kira bisa sampai di mana? Karena saya yang agak saya yang agak lupa itu ya. Kalau kita sudah register, jangka waktunya sampai dengan evaluasi atau assessment itu apakah ada batas waktunya? Kalau itu ada batas waktunya, mending sebelum sebelum register itu sudah hire greenship profesional konsultan. Karena poin-poin perolehan poin-poin dan estimasi perhitungan itu greenship profesional konsultan tuh ada ininya, sudah punya kompetensinya. Seperti itu sih, Bu. Oh ya, baik Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi Bu Maureen di kolom chat. Oh ya, Ya, sudah ada wacana dari pemerintah menerapkan insentif terkait green building karena penjelasan untuk menerapkannya itu perlu kos yang tidak sedikit. eh ini kayaknya ya, saya pernah dengar, tapi ini belum tentu benar ya. Jadi sepertinya ada komponen pajak yang bisa dikurangin. Terus sepertinya kayaknya itu hubungannya sama pajak karbon. Nah, ini teman-teman ini setahu saya kalau yang sustainability practitioners ini sering dapat workshop tentang pajak karbon ya, carbon tax itu. Nah, ini kemungkinan besar insentifnya ada di sana. Terus, tapi ini memang kita perlu perlu mencari lagi. Yang jelas kalau dia BUMN memang sudah diarahkan ke sana. Terus kalau yang fasilitas pemerintah juga itu sudah diarahkan di sana. Tapi untuk yang swasta ini apakah ada insentif itu yang sejauh ini saya cuma dengar-dengar aja, tapi belum pernah melihat artikelnya secara resmi, juga peraturannya secara resmi. Seperti itu sih Pak Gian. Sambil promosi nih, kosnya memang tidak sedikit di awal. Jadi ini kata-kata di awal. Berikutnya justru ini akan mendatangkan penghematan, penghematan operasional dan membangun reputasi perusahaan. Sama-sama Pak Gian. ada lagi Bapak Ibu pertanyaan lebih lanjut? Bu izin nanggapin boleh Bu tadi ya. Bu, Iya, yang bagian. cost yang tadi Ibu bilang apa di awal ya Bu. Tapi kalau konteksnya perumahan itu kan kita udah jual tuh Bu ke penghuni ya Bu ya. Nah mm-mm. itu kan
benefit dan seterusnya itu kan di absorb sama penghuninya gitu. Jadi kita sebagai perusahaan ya memang cost-nya kita yang besar gitu Pak, Bu, di awal untuk mensertifikasi materialnya, membuat apa landscape-nya dan sebagainya. Tapi in the end, baliknya sebenarnya yang diterima manfaatnya itu kan ke penghuninya ya Bu ya. Beda halnya kalau kita misalnya mengelola suatu pusat pembelajaran atau mall gitu Bu. Ya mungkin karena kita yang masih ownership-nya masih di kita, ya cost dan benefit-nya masih bisa kita hitung-hitung tuh Bu. Tapi ya berbeda kalau perumahan tapak itu Bu ya. Kita udah bangun, lalu kita jual kan benefitnya nanti ke mereka Bu, yang bayar listrik, hematnya mereka gitu. Tapi kok ya itu makanya saya tanyakan insentif itu perlu karena developer itu perlu support system gitu Bu ya. Karena kalau berdiri sendiri, saya yakin mungkin masih berpikir dua kali tuh Bu untuk menerapkan green building gitu Bu. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, kalau itu Pak, ini Bapak dari perumahan apa ya? Saya di Sumarekon Bu. Oh, dari Sumarekon. Em, Setahu ini pengalaman ya, karena saya ada di grup Ciputra. Saya bukan saya bukan marketingnya, saya dosen di situ. Tapi kemarin saya habis beli kafling gitu ya di sana ya. Jadi banyak tanya-tanya harga-harga gitu. Sebetulnya kos itu dibebankan ke pembeli, Pak. Jadi Ya, yang green itu lebih mahal. Nah, di situ sebetulnya strategi marketingnya yang diperlukan. Karena ya, ya. ternyata itu diminati, Pak, sama sama customer ya. Jadi karena customer tahu benefitnya, mereka tidak keberatan bayar lebih mahal. Sehingga kalau misal dibilang cost-nya itu kan ditanggung ditanggung developer. Pada saat kafling atau properti itu terbeli, sudah zero itu, Pak. Karena Ya. cost-nya langsung dibebankan ke pembelinya, ke saya gitu ya, saya sebagai pembeli. Itu saya yang tanggung. Hmm. Iya Bu. Tapi maksud saya, ya berarti kan harganya lebih mahal gitu Bu. Iya, Dan harganya maksudnya lebih mahal. untuk jualnya ini kan juga nggak lebih, maksudnya pertimbangan orang ya, walaupun tadi Ibu sempat bilang bahwa milenial melihatnya ke situ, tapi orang ya kecenderungan ya Bu ya, orang pasti beda 100-200 juta pasti lebih milih yang lebih murah gitu Bu untuk mendapatkan luasan yang sama gitu ya, dengan maksud saya itu memang pengaruh kosnya kita lebih ke nanti ya banyak aspek Bu. Salah satunya itu kita menawarkan juga harga pasti lebih premium, lebih tinggi gitu Bu ya. Yang mana pangsa pasarnya juga mungkin lebih sedikit untuk mengcapture itu gitu Bu. Karena tadi Ibu juga bilang ada kaitannya dengan SDG terkait dengan yang lainnya Ibu ya. Nah itu maksudnya pengaruh juga gitu Bu. Kita Iya. mau semuanya premium, akhirnya harganya itu akan naik ya, malah syukur-syukur kejual. Kalau enggak, nah itu Bu, maksudnya lebih ke situ juga sih Bu, yang memang developer banyak berpikir juga untuk apakah worth it gitu Bu. Karena ya tadi kalau nggak ada insentif, menurut saya eh, ya susah gitu Bu untuk developer jalan eh, untuk menerapkan ini ya Bu ya, secara ini. Iya. Sebetulnya Bapak di divisi apa ya di Sumarekon? Saya di risk management, Divisi manajemen ya. Nah, risk. base management. Sebetulnya gini, Pak. Em, Kalau kita belajar ilmu marketing gitu ya, di marketing itu kan ada segmen pasar. Nah, terus ada segmen pasar yang marginnya memang bisa tinggi. Ada yang segmen pasar itu dia segmen jumlah customernya tuh gede, tapi mereka tuh marginnya yang tipis-tipis gitu ya. Nah, sebetulnya untuk sekarang kondisi kondisi sekarang itu siasatnya bisa dari menentukan segmen. Jadi kalau kita ngelihat oke yang eh, kayak Citraland gitu dibagi-bagi, yang kawasan ini masuk yang kawasan green, yang kawasan ini yang bangunannya yang bangunan biasa. Nah, itu segmennya itu kita bisa nggak terlalu banyak buang waktu untuk nguber segmen yang memang sangat cost concern. Hmm. Nah, itu untuk jangka pendek. Untuk jangka panjangnya sebetulnya em, seperti disebutkan oleh AIA ya, AIA kan di Amerika. Itu juga kendala. Jadi yang Bapak bilang tadi itu benar, itu juga kendala. Kendala kenapa nggak banyak arsitek yang menggalakkan green building karena semuanya tergantung klien, semua tergantung developer, tergantung user mau keluar duit apa enggak. Nah, Ya. sebetulnya ada beberapa terobosan teknologi baru itu yang ini jadi kita nyiasatinya ada tiga. Tadi yang dari strategi marketing,
effort kita difokuskan ke segmen yang memang peduli dan mampu, terus itu bisa dibilang kan jumlahnya kecil, tapi kalau kita ngomong margin tinggi, walaupun jumlahnya kecil, buat perusahaan tuh nggak apa-apa. Terus Hmm. berikutnya yang kedua dari sisi teknologi. Tadi sudah ada concern bahwa ada beberapa teknologi itu yang dibuat jadi lebih murah. Jadi teknologi-teknologi green yang dibuat jadi lebih murah. Nah, ini kita bisa berharap ya di sini ya. Jadi untuk MRC misalnya pembelian material yang certified, pembelian material yang lokal, lokal pasti lebih murah daripada import. Nah, terus yang strategi yang ketiga itu bisa dengan cara supaya desain fee tadi kan dibilang sebetulnya yang bikin itu biaya konstruksi lebih mahal itu menurut riset tidak ternyata. Jadi kalau kita ngomong tambahan-tambahannya sampai 5M, 3M apa segala macam, itu karena nggak dari awal. Karena nggak dari awal sudah didesain seperti itu. Tapi kalau sudah dari awal desainnya itu sudah green, itu tambahannya termasuk sedikit, nggak banyak, itu sudah dari setnya. Terus kalau misalnya di dalam perusahaan itu ada in-house-nya, jadi ada in-house-nya. Kalau dia perusahaan properti ya berarti mungkin kayak Sumarekon sama Citraland gini ya, itu banyak-banyaklah mensertifikasikan arsiteknya dengan Greenship profesional, misalnya kayak gitu ya. Itu berarti kan kalau Bapak sudah kerja di sana, sudah in-house, masa narik desain fee lagi ya lebih tinggi kan enggak? Soalnya Bapak pegawai kan di sana. Jadi kalau dari sisi solusi itu bukan hanya insentif, tapi sebetulnya ada banyak jalan ke Roma ya untuk jadi solusinya ini. Itu sih kalau pendapat dari saya. Ya, oke. Makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Atau mungkin Pak Heri mau menambahkan sesuatu? Ya, Ya, halo, suara saya bisa didengarkah? ya sudah terdengar Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Saya sedikit menanggapi dengan Pak Gian tadi ya, Bu Morin ya. Memang betul ada tambahan biaya mengenai apa namanya green dengan yang tidak green begitu ya Pak ya. Nah, ini bisa dijumlah atau dikalkulasi dari seluruh kriteria ini yang ada. Tapi ingat bahwa memang untuk green ada tambahan biaya. Tetapi di green juga ada penghematan. Ya, ada penghematan yang mesti kita dapat. Ya, dari segi penghematan untuk pembayaran listrik misalkan. Kemudian ada dari segi biaya apa namanya waste-nya dan seterusnya. Nah, kalau itu semua dijumlah kemudian diperbandingkan. Nah, kira-kira penghematannya ini bisa bisa nutupi nggak dengan apa namanya jumlah cost yang harus dikeluarkan kalau kita green. Nah, oleh karena itulah bahwa nanti penghematannya ini kalau dibandingkan bisa ditutup dalam berapa tahun. Nah, kalau kita hitung-hitung itu apa namanya ya kalau di bawah 10 tahun masih masih menarik lah. Ya, di bawah 10 tahun masih menarik untuk yang bisnis begitu ya. Tapi kalau sudah di atas 10 tahun rasanya memang kita bisa berpikir lah kira-kira apakah ini cukup worth it atau tidak. Nah, kalau untuk yang apa kita tempati selama selama apa namanya misalkan 50 tahun begitu, ya memang nanti kita bisa mendapatkan benefit dari bukan dari finansialnya tapi dari keuntungan-keuntungan misalkan dari segi kesehatan dan lain sebagainya. Itu yang kita dapat. Oleh karena itu memang betul bahwa apa namanya mesti dibandingkan. Jadi tambahan biaya karena green dan penghematan yang kita dapat. Itu prinsipnya di sana. Ya. Nah, makanya tadi disebutkan di situ kelayakannya seperti apa. Saya kira itu Bu Morin ya. Iya, betul Pak Heri. Baik, makasih Pak Heri. Ya, makasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau pertanyaan lain?
Baik, sepertinya tidak ada lagi ya, Ibu Maureen, Bapak Heri. Oke, terima kasih Ibu Maureen, Ibu Susan, Bapak Heri untuk sharing dan penjelasannya. Dari workshop ini bisa disimpulkan bahwa definisi green building adalah bangunan dari tahap desain, konstruksi, hingga operasinya yang memiliki 3 target yang dikejar, yaitu mengurangi penggunaan natural resources, meminimalisir dampak lingkungan, serta meningkatkan kesehatan dan kenyamanan indoor. Namun dalam perjalanannya, hambatan green building juga ada. Dalam pembangunan itu adanya additional cost sebesar 6,5% untuk owner dan developer, jangka waktu pembangunan yang lebih lama. Namun ada juga benefitnya ya Bapak Ibu. Ini untuk generasi milenial yang sudah aware sustainability, untuk reduce emission, dan value reputasi untuk perusahaan. Serta di economic benefitnya ada saving cost hingga 46% dan contribution to SDGs. Ya, sebagai informasi juga, materi presentasi hari ini serta sertifikatnya akan dikirimkan melalui email paling lambat besok ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Maureen, Bapak Heri, dan Ibu Susan, serta para peserta hari ini. Sampai bertemu di workshop ICSP bulan September. Saya izin tutup Zoom-nya. Selamat siang. Halo Bu, kita foto Ya. bersama ya. dulu yuk. Boleh. Ini pertama kali bekerja sama dengan ICSP, saya ingin punya kenangannya gitu. Oke. Ya, Bapak Ya, Ibu yang mungkin lain Bapak boleh Ibu on cam. on cam. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini Sudah ada ikut. Pak Ali Darwin. Oh, Pak Ali. Ya. Ini Pak Ali nih yang hubungin saya pertama kali. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ya. Iya, Bisa amin. Ya, terima kasih. kita lakukan kelas khusus gitu kalau bisa. Ya. Karena ini penting sekali. Sekarang ini penting sekali. Hampir semua negara itu sekarang sedang menggalakkan green building itu. Untuk mencapai net zero itu sebenarnya memang partisipasi dari building ini sangat besar sekali. Karena selama ini juga ternyata emisi gas rumah kaca itu banyaknya dari building dan dari perumahan gitu. Betul, Pak. Oke, ini saya izin capture ya Bapak Ibu. Saya hitung 1, 2, 3. Ya. Ya, 1, 2. Ini ada di page yang kedua. Sebentar. Ya, 1, 2. 1, 2. Ya, sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Baik, Bapak terima Ibu. kasih Bapak Terima Ibu. kasih, Terima Bapak kasih Ibu. Bapak Ya, Ibu. Izin leave sekali ya. lagi terima kasih Bu Susan, Ya. Terima kasih Terima Pak kasih, Ali. Bu. Bu Pak Hari ya, sampai ketemu Terima nanti. kasih sama-sama Pak. Oke. Ya. Ya.